Episode 21, Lensa yang tak lagi kenal ampun. Bab 21, 1, Teror di pintu masuk. Suara roda koper bergesekan dengan lantai marmer begitu Panji dan Anisah tiba di rumah mereka di kawasan elit Jakarta Selatan. Penerbangan dari Tokyo masih menyisakan rasa lelah, tapi ada kehangatan yang terasa saat keduanya melangkah masuk ke dalam halaman yang diterangi lampu taman. Udara Jakarta yang hangat langsung menyambut mereka, bertolak belakang dengan angin dingin Tokyo yang baru mereka tinggalkan. Anisah menggeliat kecil, mengenakan outer panjang yang menutupi gamisnya, dan jilbab berwarna mocha yang tertata rapi. Ia menghela napas panjang. Akhirnya ya, sampai juga. Indonesia, I'm back, ucapnya sambil tersenyum ke arah Panji. Panji mengangguk ringan, matanya masih awas. Tapi kayaknya, ada yang gak beres, ucapnya tiba-tiba. Anisah mengernyit. Apa maksud mas? Belum sempat Panji menjawab, dari arah depan rumah terdengar raungan mesin motor yang semakin mendekat. Anisah menoleh panik, dan seketika matanya membesar. 4 motor besar berlogo media online berjejer di depan gerbang. Belasan pria dan wanita dengan kamera DSLR serta mic mencolok turun dengan cepat. Blitz mulai menyala dari kejauhan. Seorang pria berjaket hitam langsung mengarahkan kamera ke arah jendela rumah Panji. Panji Rizkan, benar Anda baru pulang dari Tokyo? Siapa wanita di samping Anda? Masya Allah, jerit Anisah sambil buru-buru mundur ke belakang Panji. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Mas, mereka. Panji meraih bahu Anisah, lalu dengan tenang menekan tombol panel otomatis di samping dinding rumah. Gerbang perlahan tertutup, tapi Blitz masih menyorot dari sela-sela besi pagar. Ayo masuk. Jangan panik. Suara Panji tetap rendah tapi tegas. Anisah menempel di belakang suaminya, menggenggam lengannya kuat-kuat seolah lengan itu satu-satunya tempat aman di dunia. Mereka berdua masuk melalui garasi, Panji menutup pintu otomatis, memastikan semua terkunci. Begitu pintu tertutup, Anisah terduduk di kursi dekat dapur, masih memegangi dada. Astaga. Mas, mereka wartawan ya? Panji menatap layar CCTV dari panel dinding. Belasan wartawan masih berkumpul di luar, beberapa memaksa memanggil-manggil nama Panji, dan seorang lagi terlihat sedang melakukan siaran langsung. Bukan cuma wartawan, tapi juga paparazi. Yang satu itu, aku kenal wajahnya, ucap Panji, menahan rahangnya yang mengeras. Anisah menoleh cepat. Yang di Jepang? Panji mengangguk pelan. Dia ngikut sampai sini. Dan kayaknya dia yang nyebar semua foto kita waktu di festival malam itu. Anisah mencengkeram ujung jilbabnya. Tapi, Mas, kenapa mereka sampai segila itu? Emangnya, mereka mikir aku siapa? Panji diam sejenak. Matanya tajam. Mereka pikir kamu cewek skandal. Karena, gak banyak yang tahu kita udah nikah. Anisah membeku. Matanya perlahan memerah. Berarti, mereka pikir aku perebut? Dengar, Panji memegang kedua bahunya. Besok, semuanya selesai. Aku akan bawa kamu ke depan semua kamera itu. Dunia harus tahu kamu istriku yang sah. Anisah mengangguk lemah, tapi sorot matanya masih diliputi cemas. Dari balik tembok rumah, suara klakson dan teriakan terus menggema. Di luar sana, mereka sedang diincar. Dan malam ini, Jakarta tak lagi terasa hangat bagi seorang Anisah Nabila. Bab 21, 2 Penggerbekan di ruang keluarga. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika ketukan keras menggema di pintu utama rumah keluarga Mahardika. DUG. Panji Rizkan. Kami dari media. Berikan klarifikasi. Anisah melonjak dari sofa ruang keluarga. Matanya merah dan kantuk masih membekas, tapi suara bising itu membuat jantungnya serasa meledak. Ia memeluk bantal, tak tahu harus bagaimana. Panji sudah berdiri di depan layar monitor rumah pintar mereka, wajahnya dingin namun sorot matanya penuh kewaspadaan. Kamera di depan rumah menampilkan gambar, puluhan wartawan, beberapa dengan badge media online ternama, berdiri di luar pagar sambil mengangkat kamera dan mikrofon. Ada juga satu reporter wanita dengan blazer merah muda, terlihat melakukan live streaming dari HP-nya.
Panji menarik napas panjang. Ia lalu menoleh ke arah Anissah yang mulai ketakutan. "Mas," suara Anissah bergetar. "Kita ngapain? Polisi kah? Mas suruh pergi mereka semua?" Panji berjalan mendekatinya, mengambil jaket dan mengenakan jam tangannya. Ia duduk di sebelah Anissah lalu meraih tangannya. "Kita hadapi hari ini, sayang. Tapi bukan sekarang. Aku masih harus menghubungi tim legal keluarga." Anissah mengangguk pelan, meski tubuhnya masih gemetar. Tiba-tiba terdengar bunyi bip dari tablet Panji. Sebuah email masuk dari seseorang bernama Dina Rahman, redaktur senior sebuah media gosip nasional. Subjek, skandal Panji riskan, bukti video dan foto eksklusif dari Tokyo. Anissah merapat ke suaminya. "Mas, itu mereka dapat dari siapa?" "Si paparazi itu ya?" Panji membuka emailnya. Satu foto muncul, foto Anissah dan Panji di pinggir danau, saat malam festival lampion. Mereka terlihat berdekatan. Dan ada satu frame, Anissah menyandar di bahu Panji, tersenyum malu-malu. Tanpa caption apapun, foto itu bisa diartikan apa saja. Mereka cari sensasi, Panji mendesis pelan. Tak lama, ponsel Panji berdering. Nama yang muncul, Bu Fatimah Ibu. Panji mengangkat. "Halo, Bu." "Panji. Kalian jadi trending, Nak." Ibu ditelepon tante-tante arisan. "Mereka kirim screenshot katanya kamu pacarin cewek Jepang pakai jilbab." Panji mengusap wajah. "Bu, itu istriku sendiri." "Ya Allah." Fatimah terdengar kaget. "Berarti, ini semua karena kita merahasiakan pernikahan kalian?" Panji hanya menjawab dengan diam. Setelah menutup telepon, Panji segera menghubungi pihak humas perusahaan, juga pengacara keluarga. Suasana berubah panas. Telepon berdering tanpa henti. Beberapa tetangga bahkan mulai berkerumun di luar pagar. Anissah, yang sedari tadi mencoba menahan diri, akhirnya tak kuat juga. Ia menangis di bahu Panji. "Mas, aku malu, aku takut." Panji langsung memeluknya. "Kamu nggak sendiri. Besok, kita kasih mereka apa yang mereka cari. Tapi bukan skandal. Kebenaran." Panji berdiri tegak, menatap layar CCTV dengan penuh ketegasan. Kalau mereka mau lihat, mereka akan melihat pesta pernikahan paling mewah tahun ini. Dan kamu, sayang, akan berdiri di sampingku, sebagai Nyonya Mahardika yang sah. Bab 21, 3 Pernikahan yang disiarkan langsung. Langit sore itu begitu cerah, seolah ikut menyambut acara yang akan jadi perbincangan nasional. Sebuah ballroom megah di jantung Jakarta dipenuhi cahaya kristal, deretan bunga putih, dan karpet merah membentang dari pintu utama hingga pelaminan yang elegan. Di luar gedung, puluhan kamera siaran langsung dari berbagai stasiun TV telah terpasang. Wartawan dari media gosip, fashion, hingga berita ekonomi hadir. Undangan dari berbagai kalangan elit mulai berdatangan, pejabat, selebriti, hingga tokoh masyarakat. Anissah berdiri di balik panggung utama, mengenakan gaun berhijab yang mewah berwarna putih keemasan. Gaunnya memancarkan keanggunan tanpa berlebihan. Payet yang menjuntai dari kerudung panjangnya tampak berkilau memantulkan cahaya lampu. Mua profesional menyiapkan sentuhan akhir riasannya. Tapi wajah Anissah masih tegang. Ia melirik layar monitor yang menayangkan siaran langsung. Di sana terlihat tamu-tamu mulai duduk di kursi masing-masing. Lalu, muncul tayangan singkat, pernikahan rahasia Panji Rizkan Mahardika. Siapa istrinya? Tangan Anissah langsung gemetar. Masih pakai tanda tanya? Apa mereka pikir ini sinetron live? Seorang kru event tersenyum menenangkan. Tenang Bak, bentar lagi semua akan tahu, dan kamu bakal dipanggil panutan nasional, Kok. Anissah hanya bisa tertawa gugup. Sementara itu, Panji sudah berdiri di tengah panggung, mengenakan beskap modern abu keprakan dengan batik khas keluarga.
Wajahnya tenang, col seperti biasa, tapi matanya jelas menyapu kerumunan wartawan yang menanti momen besar yang mereka kira akan jadi. Lalu, denting piano terdengar. Semua hadirin hening. Lampu sorot perlahan mengikuti langkah Anissa yang berjalan perlahan masuk ballroom, menggandeng ayahnya. Kamera berputar. Live chat di platform media mulai meledak. Komentar-komentar muncul. Ya ampun, cantik banget. Istrinya tuh berhijab dong, bukan cewek Jepang. Goals nih couple. Asli, langsung ditampar kenyataan ya gosip kemarin tuh. Panji tersenyum tipis saat Anissa sampai di hadapannya. MC mulai membuka acara, menjelaskan bahwa ini adalah momen syukuran sekaligus pengumuman pernikahan resmi mereka ke publik. Semua mata tertuju pada keduanya. Saat diminta bicara, Panji berdiri tegak di hadapan kamera dan berkata dengan lantang. Perempuan di samping saya ini adalah istri saya yang sah. Kami menikah secara resmi di Indonesia, dan kami memilih untuk merahasiakannya demi privasi keluarga. Tapi hari ini, kami tak akan bersembunyi lagi. Tepuk tangan pecah. Sorakan dan tangis haru dari keluarga terdengar. Ibu Panji, Bu Fatimah, bahkan tak kuasa menahan air mata saat melihat Anissa mencium tangannya. Anissa lalu diminta menyampaikan sepatah dua patah kata. Meski awalnya gugup, ia mengambil napas dalam dan tersenyum. Saya bukan selebriti, bukan anak pejabat, dan mungkin bukan menantu ideal menurut beberapa orang. Tapi saya istri dari suami saya. Dan hari ini, saya hanya ingin dikenal sebagai perempuan yang mencintainya dengan sederhana. Seketika, ballroom sunyi. Lalu, tepuk tangan paling keras meledak. Salah satu wartawan bahkan terdengar berkata pelan, ya ampun, cewek ini, juara banget. Acara berlanjut dengan pesta makan malam, hiburan musik jazz, dan momen pemutaran video singkat perjalanan cinta mereka. Tak ada satupun celah untuk gosip. Semua terpatahkan dengan elegan. Namun, di pojok ruangan, seorang pria berjubah hitam dengan kamera canggih masih berdiri diam. Matanya tajam, wajahnya terlindung topi lebar. Ia menatap Panji lama, kemudian pergi sebelum pesta usai. Dan ketika Anissa bersandar di bahu Panji malam itu, ia tak sadar bahwa pesta ini bukanlah penutup. Bab 14. 4 rekaman yang tidak pernah dipublikasikan. Malam itu, setelah pesta megah berakhir dan para tamu pulang dengan senyum dan pujian, Anissa dan Panji akhirnya bisa menarik napas lega. Tapi takdir belum selesai memainkan lakonnya. Di ruang kerjanya yang tenang, Panji sedang menatap layar laptop. Sebuah email tanpa nama masuk, subjeknya hanya. Kau pikir bisa lolos dari sorotan? Panji mengernyit. Ia klik isi email itu, sebuah tautan video yang mengarah ke server rahasia. Dan ketika ia memutar video itu, wajah Anissa terpampang jelas sedang menggandeng tangan Panji di Jepang, dengan angle seperti diambil dari balik semak. Lalu, suara overdub muncul, mengklaim bahwa Panji berselingkuh dan kini menikah diam-diam dengan wanita misterius. Panji mengetuk meja perlahan. Jadi ini maksud mereka. Anissa masuk sambil membawa 2 gelas teh, tapi melihat ekspresi suaminya langsung membuatnya cemas. Mas? Panji langsung menutup laptopnya. Cuma spam email. Tapi Anissa tahu, itu bukan ekspresi biasa. Keesokan harinya, Panji menghubungi seseorang dari tim investigasi privat miliknya, Raka, pria muda yang sudah sering membantu menyelesaikan kasus-kasus pribadi yang sensitif. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Raka sudah menyusuri IP pengirim email dan menemukan titik asal, sebuah studio media kecil di pinggiran Jakarta yang ternyata dikelola oleh ex-jurnalis gosip yang dipecat karena fitnah. Namanya, Randi Sagara. Orangnya licik, Mas. Sudah lama ngincer bapak. Dia pikir pernikahan ini celah untuk ngejatuhin citra keluarga Mahardika, kata Raka sambil menunjukkan deretan foto dan dokumen tentang Randi. Panji tidak menunggu lama. Ia langsung menyusun strategi. 2 hari kemudian, Randi mendapat undangan misterius untuk hadir di sebuah penthouse mewah. Ia datang dengan keyakinan penuh bahwa ia akan menjual videonya ke pihak kompetitor keluarga Mahardika. Namun yang menyambutnya adalah Panji sendiri. Dengan tatapan dingin, Panji berkata, kau tidak tahu siapa yang sedang kau jebak. Dan sekarang, kau sudah masuk ke perangkapku.
Randi tertawa sinis. Kau pikir aku takut? Aku punya video itu. Aku? Panji memotongnya, lalu menggeser layar di balik meja. Ternyata, Randi sendiri sudah direkam saat merekam Anissa dan Panji secara ilegal di Jepang, sebuah pelanggaran hukum internasional. Rekamanmu? Sudah kubalikan ke hukum. Kau melanggar privasi di negara asing. Aku bisa kirim kau ke penjara di 2 negara. Randi mulai panik. Lo gak bisa. Panji berdiri, mendekatinya. Suaranya rendah, tajam. Gue bisa. Dan gue akan lakukan, kecuali lo tarik semua rencana lo, hancurkan semua arsip video, dan keluar dari dunia ini untuk selamanya. Randi mencoba mengancam balik, tapi akhirnya terdiam. Ia tahu ia kalah. Beberapa hari kemudian, berita di media berubah 180 derajat. Ternyata, pernikahan Panji Anissa adalah contoh romansa yang patut dicontoh. Video viral ternyata hoaks, pelaku sudah ditangkap. Dan video, skandal, itu tak pernah muncul lagi. Panji diam-diam sudah menyumbangkan sejumlah dana untuk kampanye edukasi privasi digital, sementara Randi menghilang dari dunia jurnalistik selamanya. Malam itu, Anissa memeluk lengan suaminya sambil tersenyum lega. Mas, makasih udah lindungin aku. Panji mengecup keningnya lembut. Aku bilang kan, mulai sekarang, gak ada yang bisa sentuh kamu. Mereka duduk berdua di balkon, di bawah cahaya bulan. Badai telah reda. Tapi mereka tahu, dunia mereka takkan pernah benar-benar tenang. Namun setidaknya, malam itu, mereka menang. Bersambung.